denger nggak lagu ini? C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G. Bandnya namanya Kuburan. Lagu itu sempat hits banget. Pernah tahu nggak sih kenapa C, A minor? Kenapa nggak C, A mayor, D7, D mayor, G minor? Kenapa C, A minor, D minor, ke G? Kalau lagu itu diganti, D jadi nggak C dulu tapi D yang di depan, lagunya akan ganti D, B minor, E minor, ke A. Kalau ke G, G, E minor, A minor, ke D, ke G lagi. Nah, kenapa E minor? Kenapa nggak E mayor gitu? Nah, semuanya itu ada alasannya. Alasannya adalah harmonizing atau harmonisasi. Nah, harmonizing major scale adalah cara kita membuat harmoni dari sebuah tangan nada, yaitu tangan nada mayor. Caranya adalah nada-nada dari tangan nada mayor tersebut atau major scale tersebut kita gabungkan. Setiap nada yang berjarak interval third, baik itu major third ataupun minor third. Apa tuh? Nanti kita bahas ya, nggak susah kok. Nah, setelah not-not itu kita gabungkan, dalam pembahasan kali ini yang kita bahas adalah triad. Jadi terdiri dari 3 nada saja. Setelah ada 3 nada kita gabungkan, nanti kita akan mendapatkan chord qualities. Nada-nada yang bersama-sama lalu membentuk sebuah chord. Nah, chord itulah hasil dari harmonizing atau harmonisasi. Chord-chord tersebut yang digunakan untuk lagu-lagu atau komposisi-komposisi yang sering kita dengar. Gitu. Nah, harmonizing major scale atau harmonized major gitu ya, major scale ini adalah harmonisasi yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan di mana-mana, bahkan hampir di setiap lagu yang kita dengar. Gimana sih cara buatnya? Gimana latar belakangnya? Gimana kalau saya mau harmonizing major scale? Saya Isya Hartoko dari Rumah Seni Yusa. Langsung aja kita bahas. Let's go. Sebelum melanjutkan membahas tentang harmonize, saya mau ajak kita punya catatan dulu. Catatan kecil, nanti kita akan lihat sama-sama, kita contek sama-sama ya. Catatan itu adalah catatan rumus chord triad. Oke. Rumus triad, chord triad itu ada 3 jenis yang bisa kita kenal. Ada 3 jenis chord. Yang pertama adalah chord mayor, major, 1, 3, 5 atau do mi solnya saja. Pure 1, 3, 5-nya. Jadi 1, 3, 5. Kalau di C, C, E, G. Karena do, re, mi, fa, sol, kita ambil do, mi, sol. Itu chord mayor. Kalau di D, oke, do, mi, sol, 1, 3, 5-nya. Itu chord mayor. Udah oke kan ya cara bikin tangan nada mayor ya? Kalau masih bingung, saya kasih link di atas tentang gimana cara bangun tangan nada mayor ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah chord minor. Nah, chord minor ini sama, dia 1, 3, 5 juga. Tapi 3-nya kita flat atau kita turunin setengah. Jadi 1, 3, 5, 3-nya kita turunin setengah. Nah, ini jadi chord minor. Jadi kalau mayor mesti 1, 3, 5. Kalau minor 1, 3-nya jadi flat, turun setengah, 5. Oke. Lalu yang ketiga adalah diminished. Diminished tulisannya ya. Diminished. Rumusnya 1, flat 3, flat 5. Itu dia rumusnya. Nah, ini Ini jadi catatan kita dulu ya. Nanti akan kita panggil kembali pada waktunya. Oke, sekarang kita masuk ke harmonizing major scale. Nah, cara bikin harmonizing itu sebenarnya gampang. Pertama, kita pakai major scale udah jelas ya. Jadi scale-nya itu tangan nadanya itu tangan nada mayor atau major. Nah, sekarang tentuin dulu yang pertama. Kita mau bikin misalnya dari C, dari D, dari A, dari F, apa major scale. Oke, kita buat yang mudah aja ya. Dari C. Jadi tangan nada C mayor. Kita buat dulu tangan nada mayornya. Nah, apa tadi? Kita dari C ya. Maka kita buat tangan nada C mayor yaitu C, D, E, F, G, A, B, dan C. Nah, formula mayor jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 1 lagi. Nah, cara membuat harmonize-nya adalah tadi saya bilang menggabungkan not-not yang ada di dalam major scale yang berjarak third, interval third ya. Nah, cara interval third gimana? Kapan-kapan kita akan ngomongin interval. Tapi hari ini saya pakai cara cepat aja. Kita menggabungkan not dengan cara meloncati satu not. Gimana itu ya? Cara gini. Jadi misalnya kita akan buat harmonize dari C. Maka C digabungkan dengan lewat satu not. Jadi kalau not selanjutnya D, kita lompat satu not langsung ke E. Setelah E, kita lompat lagi satu not. Gitu. Maka untuk C akan didapat C, E, dan G. C, E, G. Itu aja. Nah, di lompat satu ini sebenarnya jarak intervalnya itu third. Ada yang major third, ada yang minor third. Kita bahas soal interval kapan-kapan ya. Kita lanjut. Harmonize-nya dari D. Kita lompat satu-satu, maka akan didapat D, F, dan A. Benar ya? D lompat 1, E-nya lewat langsung F, F lompat 1, G, G-nya lewat jadi A, D, F, A. Kalau E, maka akan didapat E, G, B. Lompat 1 ya, E lompat 1, G, G lompat 1, B. Gitu. Nah, untuk F akan didapat apa? Bisa jawab? Betul, F, A, C. Dari G bisa jawab apa aja? Apa? Nggak kedengeran? Yang di pojok sana? Oh, ya, oke. Untuk G yang didapat G, B, D. Lalu dari A maka akan didapat, nah gini, lihat nih. Sorry, gue bahas dulu nih. Dari G lompat 1 B, B lompat 1 C. Nggak bisa dong B, C-nya dilompat ya. Nah ini C lagi, nggak dong. Habis C dia akan balik ke D, E, dan akan berputar seperti itu terus. Jadi habis G lompat 1 B, B lompat 1 dia akan dapat D ya, bukan C lagi karena mentang-mentang dari C ini balik lagi ke sini C lagi enggak. Ini sama-sama C habis C D. Jadi dilompat 1, G lompat 1 B, B dilompat 1 dapatnya D. Jadi untuk G dia G B D gitu ya. Untuk A kita akan dapat A C E. Untuk B akan didapat B D F. C kembali lagi ke C ya, C E G gitu dia. Gitu aja cara harmonizingnya. Ya, kita akan dapat CEG, DFA, EGB, FAC, GBD, ACE, BDF, CEG lagi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tentukan dulu tangan nada mayornya apa. Buat tangan nada mayornya, di sini saya buat C mayor, tangan nada C mayor. Lalu buat harmonize-nya adalah dilompat satu-satu ini. Ini intervalnya third ya, baik major third atau minor third. Caranya dilompat satu gini. Nah, setelah kita punya harmonize-nya ini, sekarang mari kita berhitung. Satu-satu aja ya. Misalnya C yang paling atas ini, kita anggap ini sebagai 1. Nah, lalu pikirkan tangan nada mayornya. Kalau C1, maka E berapanya? Lihat ya, kalau C1, maka E, ini E-nya, dia 3. Do, Re, Mi, E ini 3-nya. G, nah ini G-nya, C, nah ini G. G ini adalah 5-nya. Maka dengan menggabungkan tadi harmonizing C ini dengan melompat satu-satu ini, interval third tadi, kita dapat CEG, maka kita akan dapat rumus 135 CEG itu. Nah, ingat 135 apa? Nah, kita lihat contekan di atas ini. 135, 1 flat 35, 1 flat 3 flat 5. Ini adalah rumus mayor nih 135. Jadi, didapat C ini, dia yang pertama ini adalah C mayor. Jadi, di sini kita dapat mayor. Rumus mayor. M besar ya, saya tulisnya mayor. Nah, yang kedua juga sama nih, D. Lihat, kita anggap D sebagai satunya. Buat tangan nada D mayornya, itu tangan nada D mayor. Lihat, itu F. Di D mayor nggak ada F. Do, Re, Mi. Nah, kalau dia jadi F, berarti 3 Mi turun setengah. Jadi, F itu, kalau D1, F itu adalah flat 3-nya, karena 3-nya fifth ya. Jadi F itu flat 3-nya. Jadi F itu dia di sini flat 3-nya. A, ini berapanya kita lihat. Nah, ini A. Oke, jadi A itu 5-nya. Nah, lihat ini rumusnya 1, kalau D dianggap sebagai 1,
1 flat 3 5. Kita contek lagi ke atas, lihat 1. Yang ini dia 1 flat 3 5. Itu adalah rumus minor. Gitu. Lanjut E, ya E juga ini kita anggap sebagai 1. Buat tangan nada E mayor. Oke. Itu tangan nada E mayor. Lalu ada E G. Oh, ini dia G. Di E nggak ada G, adanya gis. Do, re, mi. Gis itu ketiganya. G sharp ya. Ini G biasa, artinya G sharpnya ini ke sini, dia turun setengah. Jadi G itu adalah 3-nya turun setengah. Berarti ini sama lagi, dia flat 3. Gitu. B-nya itu adalah 5-nya lagi. Lihat, E, G, B, harmonis yang kita dapat, penggabungan yang kita dapat, E, G, B, ini ternyata membentuk chord 1 flat 3 5, balik lagi ke rumus minor. Maka E-nya ini juga kita dapat minor. Gitu cara carinya teman-teman. Setelah digabungkan not-notnya sampai 3, maka nanti kita akan ketemu rumus-rumusnya ini. Nah, ini adalah rumus chord triad tadi. Chord triad itu hanya terdiri dari 3 elemen aja, yaitu 1, 3, dan 5. Lalu 1, 3, 5-nya ada yang dikurangin, ada yang dikurangin gitu. Oke ya. Kalau teman-teman cukup ngerti, coba dicari sendiri. Kalau F, A, C, ini kalau F-nya jadi 1, A berapanya? Kalau G-nya jadi 1, B berapanya? Kalau A-nya jadi 1, berapa? B-nya jadi 1, berapa? Yang ini tuh apa rumusnya? Kalian akan nemuin chord apa gitu. Nah, pause dulu videonya kalau perlu, lalu cobalah dihitung. F1 berarti A berapanya? C berapanya? Kalau G1, B berapanya? D berapanya? Kalau A1, C berapanya? Dan seterusnya. Coba ya. Oke. Nah, langsung aja. Kalau F sebagai 1, maka A ini akan 3-nya, C ini akan 5-nya. Dia 1, 3, 5. Rumus mayor, maka di sini F-nya juga mayor. GBD juga sama, dia akan dapat B itu 3-nya, D itu 5-nya. Ini juga rumus mayor. ACE, nah ini flat 3 lagi. Dan E ini dia 5-nya. Maka ini rumus minor. Nah, yang spesial 7, kalau B1, D ini dia flat 3. F ini dia flat 5. Nah, jadi 7 ini B, didapat rumusnya beda. 1 flat 3, flat 5. Dia nggak kayak teman-temannya. Dia beda sendiri. Dia adalah, nih, yang paling bawah, flat 3, flat 5. Dia adalah diminis. Lalu satu lagi balik ke mayor lagi. Nah, jadi kalau kita bikin harmonizing mayor, lihat ini, maka ini tadi kita lihat C1, D2, E3, F4, G5, dan seterusnya. Dari hasil harmonize yang kita buat ini, maka kita akan menemukan bahwa 1, 4, dan 5 ini pasti mayor. Emang iya pasti. Nah, coba kalian bikin di yang lain nanti ya. Kalau ini dari C, coba kalian bikin lagi di yang lain. Misalnya di D, di G, menggunakan tangan nada D mayor, tangan nada G mayor, dan seterusnya. Nanti kalian akan nemuin hal yang sama, bahwa 1, 4, dan 5, pasti kalau dicari dari hasil harmonize, dia mayor. Nah, 2, 3, dan 6, 2, 3, dan 6, ini minor. Biasanya yang minor tuh di atasnya dikasih titik tuh gini. 2, 3, terus ini 6, dikasih titik. Itu biasa artinya minor. Oke, jadi dari harmonize yang dibuat nanti akan ditemukan setiap 1, 4, dan 5 dia pasti mayor. Nah, 2, 3, dan 6 dia minor. Nggak percaya? Coba bikin tangan nada yang lain, lalu bikin harmonize-nya seperti ini. Lompat satu, lalu analisa chord-nya. Seperti yang dilakukan ini. Nanti bisa lihat ya. Benar nggak nih 1, 4, 5-nya mayor, 2, 3, 6-nya minor. Nah, ada yang unik. Yang unik adalah si 7. 7, saya bikin gambar warna lain ya. 7. Agak eksentrik karena dia diminis. Gitu. Nah, jadi ntar kalau teman-teman bikin sendiri harmonize dari mayor ini, nanti teman-teman bisa nemuin bahwa 1, 4, 5 dia mayor,
2, 3, 6 dia minor dan 7-nya diminis. Jadi kalau kita lihat di sini, satunya adalah C, 2-nya adalah D, 3-nya adalah E, 4-nya adalah F gitu ya, 5-nya G, 6-nya A, 7-nya B, ini balik lagi ke awal, C. Ini ke 1, ini ke 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 1 lagi. Saya kasih garis deh biar kelihatan ya. Maaf nih kalau nggak lurus nih. Gitu ya. Bisa dilihat, satunya C mayor, 2-nya D minor, 3 E minor, 4-nya F mayor, 5-nya G mayor, A minor, B diminis, dan C mayor. Itu hasil harmonizing triad. Triad karena cuma 3 anggotanya, 1, 3, 5. Kalau ntar kita mau bikin 4 part harmony, itu ada 7, 7 chord gitu. Itu tinggal ditambahin lagi, loncat 1 lagi. Tapi itu next video aja ya, pembahasan yang lain, yang selanjutnya. Nah, karena ini sama-sama di C, kita bisa ingat-ingat lagi lagu yang tadi. C, A minor. Lihat kenapa A-nya minor? Karena secara harmonizingnya dia minor. D minor ke G. D-nya kenapa minor? Lihat 2, dia memang minor. Ke G, G-nya mayor lagi. C, A minor, D minor ke G, ke C lagi. Chord tersebut lahir dari harmonizing major triad. Gitu. Kenapa triad? Ya karena kalau 7 chord dia akan beda. 4 part harmony dia akan jadi C mayor 7, A minor 7, D minor 7, ke G 7. Panjang lagunya, nggak akan cocok ya, nggak akan booming kayaknya. Teman-teman bisa coba di tangan nada mayor yang lain. Misalnya di D, atau di G, atau di A. Di mana teman-teman coba buat, lalu coba diharmoniskan. Lalu dianalisa apakah hasilnya sama, 1, 4, 5-nya chord mayor, 2, 3, 6-nya minor, 7-nya diminis. Harusnya sih gitu ya. Nah, inilah harmonizing major triad, teman-teman. Mungkin banyak pemain wedding misalnya ya, atau pemain gereja nih. Kadang-kadang mereka main satu lagu, lalu ada yang ngasih tangan. 1, 2, 3, misalnya 5. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Ya, mereka sebenarnya ngomongin soal harmonizing ini. Kalau lagunya main di C, seperti tangan nada yang tadi kita buat, ketika orang bilang 4, berarti dia C itu 4-nya adalah F. Otomatis yang semuanya akan main F, dan F-nya pasti F mayor. Kenapa? Karena itu harmonizingnya. Sesuai dengan harmonisasinya. 2-nya pasti D, dan D-nya pasti minor. Kenapa? Karena itu harmonizingnya. Itu harmonisasinya. Semoga videonya membantu, memberikan pengetahuan yang baru buat teman-teman. Silahkan dicoba. Kalau misalkan udah nyoba lalu kayaknya salah atau pengen tahu ada kesulitan dan lain sebagainya, tulis aja di kolom komentar. Saya akan coba bisa replay, bisa jawab, dan bisa bantu untuk teman-teman menemukan apa yang menjadi kesulitan. Kayaknya cukup buat video kali ini, teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Saya Yusa Hartoko dari Rumah Seni Yusa. Thank you ya. God bless. See you. Bye-bye.